kita yang mengaku NU, kita yang mengaku Nahdlatul, kita yang mengaku pengikut yang Hasyim Asy'ari, jangan saling mencaci. Hormati para habaib karena mereka anak cucu Nabi Muhammad. Yang habaib hormati para kiai karena ini adalah yang mengemban ulamanya Nabi Muhammad, yang mengemban ilmunya Nabi Muhammad. Siapa yang harus kita contoh kalau bukan para sahabat? Sahabat mengagungkan ulama walaupun non habaib, dan ulamanya yang menghormati ahlul bait, dan begitu yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung di sini kaget mungkin ya, kenapa Habib Toha mau diangkat Surya di kubur ayah. Ini tujuan saya. Ini tujuan saya. Saya kepengen membuktikan Kalimantan Barat habaib cinta kiai, kiai cinta habaib. Tunjukkan dengan hormat dan takzim. Betul atau betul? Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Wajib hormat habaib, setuju? Wajib hormat kiai, setuju? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada para habaib, Al-Habib Abdul Muttalib, Al-Habib Muhammad Al-Jufri, Al-Habib Rizki Al-Gajari, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Jufri, khususnya Al-Habib Husain bin Mustafa Al-Haddad yang nantinya beliau yang akan menyampaikan pengajian setelah saya singkat saja. Kemudian Habib Hafidh Al-Muqahhar dan para kiai yang hadir pada saat ini, terkhusus Kiai Barizi Salman Hafizahullah, dan para kiai-kiai yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Kiai Hasan dan para kiai yang lain. Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat dan takdir kami kepada panjenengan sateja, dan juga kepada wakil wali kota Madya Pontianak Bapak Hasan, kemudian Bapak Alfian sebagai anggota legislatif, Haji Sukiman dan para haji, Ibu Hajah, teman-teman sahabat-sahabat kami. Sekali lagi kami minta maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa mengabsen satu persatu nama antum, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada antum sekalian. Sahabat-sahabat kami, tuan-tuan dan puan-puan dari Sarawak, dari Sabah, dari negara jiran yang alhamdulillah bisa hadir bersama kami pada saat ini, dibawa bimbing oleh Habib Husain bin Mustafa Al-Haddad tadi malam sempat kunjungan ke pesantren kami, dan alhamdulillah pada saat ini ikut pengajian. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Secara singkat para hadirin, kita hadir haul ini ingin berkah, betul? Pengen barokah, pengen mengambil manfaat. Kita mendengarkan kisah-kisah kaum salihin, kita mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang baik, tujuannya akan terkesima, tersanjung, terharu dengan apa yang kita simak dan kita dengar, sehingga kita mampu untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk yang kita dengar daripada Sahibul Haul Kiai Haji Muhammad Fathullah. Beliau menuntut ilmu, ternyata sudah sampai di usia 25 tahun. Dari saran ayahanda beliau seorang Kiai Fathullah untuk cepat-cepat menikah, namun beliau enggan dan tidak mau. Kenapa? Karena hausnya menuntut ilmu, karena hausnya untuk menambah pengalaman, untuk menambah ilmu agama. Ini yang harus kita simak dan harus kita pelajari. Bukan seperti anak muda sekarang, mondok 2, 3, 4 tahun baru lulus SMP ataupun sanawiyah di pesantren sudah ingin pindah ke sekolah umum, baru lulus SMA sudah kepingin pindah ke tempat-tempat umum. Ini bagaimana akan menuntut ilmu dan akan menjadi orang yang alim. Para hadirin hadirat rahimahumullah, disinilah kita simak. Alhamdulillah kita semangat sekali mendengar kisah-kisah beliau. Tatkala dipaksa oleh gurunya atau disarankan oleh gurunya, baru beliau mau menikah. Ini yang harus kita ambil. Dua hal. Yang pertama, semangat beliau menuntut ilmu. Yang kedua, patuh dan tunduknya kepada perintah guru
kalau sudah diperintah guru, jangankan kau nyebur ke dalam parit, jangankan kau naik ke atas bukit, apapun resikonya, kalau gurumu yang memerintah, lakukanlah, niscaya barakah Allah, syafaat bagi Muhammad akan guber dan akan mengejar engkau dimanapun berada. Terbukti tatkala beliau mengiyakan perintah gurunya dan juga perintah ayahandanya, muncullah putra-putra yang soleh, putri-putri yang salehah. Kita tahu Syekhana Kiai Ahmad Balisi bagaimana, kita tahu Kiai Muhammad Ahmad Ghazali bagaimana, dan saudara-saudara beliau, karangannya beliau kebetulan berkebangsaan atau suku Madura, tapi bahasa Arabnya tidak kalah dengan orang yang ahli Arab. Ini menunjukkan ilmu yang beliau sandang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah. Dan saya teringat kisah yang sering kita simak dan kita dengar dari sahabat Nabi Muhammad. Juga beliau adalah sepupu Nabi Muhammad, Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Beliau adalah seorang yang cerdas, jenius, mendapatkan doa khusus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Putra dari paman Nabi Muhammad yaitu Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Tatkala beliau belajar kepada siapa? Belajarnya bukan kepada sama ahlul baitnya, tapi belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Para hadirin hadirat rahimakumullah, belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Beliau seringkali belajar kepada gurunya, tidak mampu dan tidak berani untuk menggedor pintunya, namun duduk sampai gurunya yang keluar dari rumahnya, baru beliau bertanya tentang ilmu, tentang apa yang muskil di dalam hatinya, sehingga mendapatkan jawaban dari gurunya. Dan tatkala beliau tahu, sang guru tahu bahwa di depan pintunya ada cucu atau sepupu dari Rasulullah, kakek, ya Abdullah ibn Abbas, kenapa engkau tidak gedor pintu saya? Kenapa engkau tidak ketok pintu saya sehingga aku keluar untuk menemuimu? Kau kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Enggak, tidak. Saya takut mengganggu istirahat guru. Ini penting bagi wali murid. Saya tidak ngajari orang-orang yang belajar di Madura. Saya tidak mengajari orang-orang yang belajar di Jawa, mereka masyaikhuna. Tapi kita yang Kalimantan ini terkadang mau ketemu gurunya, mau ketemu anak atau guru anaknya, baru setengah jam sudah kirim surat, sampaikan kepada Pak Ustadz, saya kelamaan nunggu Pak Ustadz, besok saya datang lagi. Bagaimana anaknya mau berkah? Para hadirin hadirat, Sayyidina Abdullah ibn Abbas menunggu. Dalam suatu riwayat, saking diamnya di depan pintunya dari Madinah itu luar biasa. Tatkala musim kemarau ataupun musim dingin atau musim angin, tebaran debu luar biasa, sehingga tidak dikenal antara Abdullah ibn Abbas dengan yang lainnya. Tatkala tanya, man anta? Ana Abdullah ibn Abbas. Masya Allah ya Sayyid, saya tidak mengenali anda. Kenapa tidak dikenali? Karena wajahnya penuh dengan debu. Begitulah akhlak yang beliau sandang, begitulah akhlak yang beliau kenal, yang beliau terima, yang beliau cerna dan beliau ambil dari gurunya, sehingga beliau mengatakan, zuliltu taliba wa uzistu maghluba. Dulu aku hina tatkala belajar, aku berdebu, aku disuruh berdiri, aku tatkala disuruh dihukum, kemudian diberi jemur, dan kemudian mungkin dijewer tatkala aku menjadi santri. Tapi tatkala aku sudah menjadi kiai, tatkala aku sudah menjadi ustaz, uzistu maghluba, aku diagungkan, aku dimuliakan, aku dihormati. Begitulah proses kehidupan. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu tatkala menjadi santri, bersenang-senanglah kemudian kau tatkala jadi ustaz, diuber oleh orang. Para hadirin, waktu jadi santri kita kumuh, jangankan yang cantik, yang jelek gak mau, apalagi yang cantik. Tapi tatkala sudah jadi ustaz, jadi kiai, jangankan yang jelek, yang cantik ngejar-ngejar. Masa iya ditanya tuh sama Habib Hussein. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar nggak tegang, biar nggak tegang. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak tahu waktu saya ini berapa ini ya. Saya berdiri tadi jam 15.21. Sekarang sudah berjalan 8 menit. Lanjut atau lanjut? Lanjut atau lanjut? Nanti Habib Hussein wajib ceramah ini. Habib Hussein dari semalam udah janjian sama saya. Kok suruh ceramah kok buru katanya. Ini mohon maaf Pak Ci, ini bahas Mak Ci.
Tuan-tuan, puan-puan, ini bahasa planet yang tidak ada di Sabah dan di Sarawak, yang adanya di Kalimantan ya Bib ya. Jadi begitu berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Tatkala kau jadi santri bersakit-sakit dahulu, tapi tatkala kau sudah mulia menjadi ustaz, kau diam akan diuber. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ini motivasi bagi santri, motivasi bagi kita yang menyandang ilmu, motivasi bagi kita yang betul-betul memiliki ilmu agama. Al-Quran bersama kita, nahwu sudah kita pelajari, sharaf sudah kita pelajari, walaupun tidak terlalu alim dan terlalu hebat, amalkan saja, lurus saja, insyaallah maka masuklah firman Allah Subhanahu wa taala kepada dunia dalam hadits kursinya, ya dunya man khadamani fakhdumi wa man khadamaki fastakhdimi. Dunia, tatkala kau melihat hamba-hambaku, kata Allah, yang memberikan diri padaku, dia menuntut ilmu karenaku, mengamalkan ilmu karenaku, maka uber dia, mau tidak mau. Masa iya Bib, coba ke bulan-bulan kita mau ketemu Kiai Barizi 1-2 jam belum tentu beliau keluar, karena beliau sibuk dengan wiridnya, sibuk dengan tertib ngajar dan lain sebagainya. Kenapa? Pecinta-pecintanya sudah siap dengan seaca bisa. Rezeki Nabi Allah boleh bersantren-santren, Kiai Khalil As'ad enggak mau, kabur, tapi diuber. Kenapa demikian? Waktunya Allah sudah merintahkan kepada dunia, mau tidak mau uber itu orang, karena dia sudah mengabdikan diri padaku. Tapi ingat, wa man khadamaki, orang yang mengabdikan diri padamu dunia, fastakhdimi, perbudak itu orang, walaupun kaya, perbudak itu orang yang menghalalkan segala cara, haram jadi halal, halal jadi haram, maka perbudak dia, tidak merasa puas dengan kehidupannya, dia merasa dia paling miskin padahal dia sudah paling kaya di kampungnya. Punya sepeda motor 1 enggak cukup, dia berupaya untuk memiliki 2. Sudah pilih 2 tak cukup, dia pengen memiliki kereta, dia pengen memiliki mobil. Tatkala sudah memiliki kendaraan yang megah, masih ada lagi yang lebih bagus, sampai dia tersungkur wafat meninggal dunia, barulah tahu kehidupan hakikat yang sebenar-benarnya. An-nasu niyamu fa idza matun tabahu, manusia dalam keadaan lalai dan tertidur. Kapan mereka terbangun dan terjaga? Tatkala mereka telah wafat dan mati dan meninggal dunia. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka daripada itu, ayolah kita baca sejarah beliau. Masya Allah, sudah haul yang ke-20, ribuan umat tetap memperingati haulnya. Kenapa begitu demikian? Belum tentu orang kaya bisa dihadiri ribuan orang tatkala diperingati haulnya. Bisa tatkala diiming-imingi dengan sembako, diiming-imingi dengan uang. Kita nggak ada iming-iming apa-apa. Kita hadir karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu-ibu panas, mereka yang dari Sabah, mereka dari Sarawak, mereka dari Kuching, dengan senang hati tatkala dikasih tahu sama Habib Hussein dari malam, besok saya ada pengajian bersama Habib Toha, bersama kiai-kiai. Apa Pak Ustaz, Pak Habib, kami akan hadir walaupun kami letih dan lesu. Kami ingin menimba ilmu, kami ingin mendapatkan barokah dari sahibul haul. Luar biasa. Ini yang harus kita pelajari. Yang dekat dengan Allah, Allah akan menanam cinta daripada makhluk-makhluknya. Tapi orang yang dibenci oleh Allah, siapapun dia, tatkala dia melambung, maka suatu saat nanti akan tersungkur. Kata pepatah planet mengatakan, atau pepatah Cina mengatakan, oncuk-oncuk yang aki para hadirin. Na'udzubillahi min, hati-hati. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai kita terkecohkan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Hidup ini hanya sesaat. Marilah kita beribadah takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali merujuk, karena di sini banyak santri. Bagaimana akhlak yang luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Abbas, keturunan habaib, atau mungkin ahlul bait, bukan anak cucu Nabi Muhammad, tapi ahlul bait dari sisi sepupu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau belajar kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Suatu ketika diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, tatkala beliau Sayyidina Zaid bin Thabit hadir mensolati satu jenazah yang wafat, beliau dihadiri ribuan orang atau ratusan orang yang berjamaah bersama Sayyidina Zaid bin Thabit. Akhirnya akan naik kepada unta atau kudanya, Sayyidina Abdullah bin Abbas meletakkan tangannya. Ini, ayo jangan sedikit-sedikit bid'ah. Jangan sedikit-sedikit bid'ah. Oh, kena ngelaksan delaki aja pembodohan.
Siapa yang kiai mana sahabib pada mana sah ara apa sandal miki kala aki ngaji berapa orang ngaji ni kan dari Syekh Alif ambu ijim para hadirin. Cak ambu ya ba bin akapi para hadirin. Ambu ya alif ba sampai kia. Ejaan juga begitu dari A sampai Z. Jangan nanggung-nanggung. Baca sejarahnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas meletakkan tangannya. Kaget Sayyidina bin Thabit. Ya Abdullah, ya Sayyid Abdullah, anta min ahli baitin Nabi Muhammad. Panjenengan gak dinta ahli bait Kanjeng Nabi. Tidak pantas seperti itu. Lepaskan tanganmu. Apa kata beliau? Hakadza umirna an naf'ala bi ulama'ina. Begini kami diperintah. Baca nasnya. Hakadza umirna. Begini kami diperintah. Kenapa enggak disebutkan fa'ilnya? Kenapa kalau mabni majhul? Umirna kaula perintah abdine pakon suka dintok ya kiai. Lah siapa kira-kira yang merintah? Siapa kira-kira yang fa'il yang dibuang atau fa'il yang digantikan menjadi dari naibul fa'ilnya siapa? Kenapa fa'ilnya dibuang menjadi naibul fa'il? Tentunya di zaman itu ada mursyidul a'zam yang tidak ada tertandingi. Beliau yang bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tentunya yang memerintah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini kami diajari oleh Rasulullah. Sekak dinto abdine perintah sareng Gusti Kanjeng Nabi. Kami dididik oleh Rasulullah untuk menghormati ulama. Ngereng teteaki astekak dinto ya imam, ya kiai, ya syekh. Kaget Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Kaget Sayyidina Zaid bin Thabit, langsung diambil tangannya, dicium, ditarik oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lah jangan cium saya masih muda. Saya masih muda. Apa kata Sayyidina Zaid bin Thabit? Hakadza umirna an naf'ala bi ali baiti nabiyina. Begini kami diperintah untuk takzim dan cinta kepada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada habaib. Di sini ada para kiai. Akhlak ini yang harus kita ambil. Jangan saling mencaci. Habaib mencaci kiai akan hancur para hadirin. Kiai akan mencaci habaib, umat akan kebingungan, hancur juga. Tolong jangan. Saya Masya Allah bangga kepada kepada sahabat kami Mbah Hasan. Beliau wakil wali kota mengatakan, beginilah ahlu sunnah wal jamaah, beginilah warga Nahdliyin. Masya Allah, ini yang harus kita ambil para hadirin. Ini yang harus kita ambil, kita warga Nahdliyin, kita yang mengaku NU, kita yang mengaku Nahdlatul, kita yang mengaku pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jangan saling mencaci. Hormati para habaib karena mereka anak cucu Nabi Muhammad. Yang habaib hormati para kiai karena ini adalah yang mengemban ulamanya Nabi Muhammad, yang mengemban ilmunya Nabi Muhammad. Siapa yang harus kita contoh kalau bukan para sahabat? Sahabat mengagungkan ulama walaupun non habaib, dan ulamanya yang menghormati ahlul bait, dan begitu yang diperintah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mumpung di sini kaget mungkin ya, kenapa Habib Toha mau diangkat Surya di kubur raya. Ini tujuan saya. Ini tujuan saya. Saya kepengen membuktikan Kalimantan Barat habaib cinta kiai, kiai cinta habaib. Tunjukkan dengan hormat dan takzim. Betul atau betul? Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Wajib hormat habaib, setuju? Wajib hormat kiai, setuju? Tapi saya enggak kampanye, dilarang sama Mbah Hasan. Saya enggak ikut kampanye. Walaupun saya sudah masuk di Suriah, tetap NU yang tidak berkampanye dan berpolitik. NU bukan politik, NU non politik, tapi NU adalah ormas yang diemban, yang dipimpin oleh para ulama-ulama sepuh kita, Mbah Hasyim Asy'ari, dan mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Pulang dari tempat ini, buka cakrawala kita, buka pemikiran kita, jaga medsos. Yang sekiranya menyinggung para kiai, enggak usah, cukup Anda yang tahu. Yang sekiranya menyinggung para habaib, enggak usah, cukup Anda yang tahu. Kenapa harus share-share segala? Hari ya kena melihat temu kena. Daripada Habib tak bener Niatmu itu dihisap loh sama Allah. Niatmu dihisap oleh Allah. Pengiran tahu nih ada sampean para hadirin. Niat sampean geus punten beb golek ing magi ilmu gak ditok. Tiada sampean iki hisab ya Allah. Sampean male oning ari daripada Habib tak bener. Niki hisab ya Allah teng ati. Man abghadha alal bait
insya'a mata Yahudiyan fa insya'a mata Nasraniyah. Siapa orang yang benci dah Ahlul Bait, pele mun mati. Coba baca Ihyaul Mayyit tanya kiai. Karang Imam Suyuti banyak kitab-kitab. Banyak hadis-hadis pele mata Yahudi atau Nasrani. Kebalikannya, yang membenci ulama sama. Kalau tanda-tandanya orang yang akan mati dalam keadaan suul khotimah, benci sama ulama. Siapa lagi kalau bukan kiai-kiai? Siapa lagi kalau bukan ustaz-ustaz? Siapa lagi kalau mereka-mereka yang sudah membaca kitab kuning, yang mereka setiap hari mengajarkan di pesantren-pesantren? Siapa lagi kalau bukan mereka? Hati-hati. Baik itu yang habaib nge-share. Nih ada kiai yang lain ini di-share. Sudah cukup lah. Sudah cukup antum yang tahu. Kenapa kita harus nge-share? Cobalah share setiap pagi. Habib Toha senyum legenteng boleh. Kan ajib para hadirin. Celep ka ate. Mata nang ka ate share kalam-kalamnya Mbah Kiai Barizi, Kiai Khalil Bangkalan. Kalam-kalamnya Habib Habib Umar bin Hafid. Kalam-kalamnya para habaib, para ulama adem, enak. Ini ada habibnya share. Ini ada ulama kiainya share untuk apa? Kalau niatmu adalah betul-betul karena Allah, insya Allah kau dapat pahala. Tapi niatmu untuk menjelek-jelekkan kiai, untuk menjelek-jelekkan habaib, Allah akan menghisap anda. Hati-hati, tanda-tanda orang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah seperti itu. Etremeng kita etremeng cak kula rais Suriah tak teroleh kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terus sama sekali, tak terus saking yang kalau turun langki kayak iya. Mangkin cabut tak apa gula bakun gendeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak, saya kepengen, ini tujuan saya. Ini saya kagum membaca bagaimana akhlaknya Sayyidina Zaid bin Thabit. Enggak gengsi cium tangan kepada habaib muda, dan yang habaib yang enggak gengsi memendahkan tangannya untuk diinjak oleh kakinya seorang ulama. Ini yang kita harus tanamkan di jiwa kita. Tanamkan di jiwa kita. Harus guru tetap guru walaupun non habaib. Jangan gengsi kau habaib mencium tangan yang non habaib. Karena mereka adalah seorang ulama yang patut kita hormati. Sebagaimana juga para ulama, jangan gengsi untuk menghormati anak cucu Nabi Muhammad SAW, karena mereka adalah darah daging Nabi Muhammad SAW. Baca fatwanya Sayyidina Ibn Hajar, baca fatwanya. Semuanya para ulama saya nggak ngajari, bukalah, saya bodoh. Kalau anda yang mengklaim Habib Toha itu nggak tahu nahu, saya ngaku pertama kali paling bodoh saya. Keng paju, ku paju tanya aki gonceng, bang tabangan ke dulu para hadirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh gonceng boleh, tak napa gonceng, bahkan kalau terus gonceng makin nih terus nang tenang kan. Keng lebih ada apa kelak nih sebelum kantor ini pampak orang gonceng dulu para hadirin. Micik lagang Habib, nih keng laga keng pamer. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk nungguan, eman, masya Allah, luar biasa. Ibnu Abbas, mohon maaf, Sayyidina Ibnu Hajar ditanya, ya Imam, bagaimana pendapatmu? Baca fi Fatwal Kubra, baca fatwa beliau. Ya Imam, bagaimana pendapatmu tentang ada dua orang, yang satu darah daging Rasulullah tapi tidak alim, bahkan belum baligh, masih kecil. Yang satu wali kutub, wali min auliyaillah. Bagaimana menurut anda? Mana yang lebih utama? Beliau mengatakan tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Ini yang harus kita pegang. Mau tanya ke orang, mau tangkok enak, mau cangkok dia, jangan. Wallahu alam, ini pendapat hemat saya. Tapi mungkin yang lain beda. Itu bagus. Apa kata beliau? Menurut hemat saya pribadi, saya lebih condong mengatakan Ahlul Bait Nabi Muhammad yang kecil, walaupun dia jahil, walaupun dia tidak alim, tetap dia lebih mulia walaupun yang lain wali kutub. Apa fatwanya? Inilah sebabnya kenapa Ibnu Hajar lebih dicondongi oleh ulama Tarim, ulama Hijaz, dan bagaimana Imam Ramli lebih dicondongi oleh ulama Mesir dan sebangsanya. Karena Ibnu Hajar tiga hal ya tamayyaz lebih daripada Imam Ramli, padahal Ibnu Hajar adalah murid daripada abahnya Imam Ramli. Beliau kan bersaudara nih, berteman. Satunya abahnya seorang alim, punya anak namanya juga Imam Ramli juga, Ibnu Yusuf Ramli Sohir, punya teman namanya Ibnu Hajar. Kemudian berteman, sama-sama alim, sama-sama di Mesir. Kemudian tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar pindah ke Mekah. Takziman, takut mengganggu
keadaan dan penghormatan masyarakat kepada Imam Romli yang beliau adalah putra dari gurunya. Namun ulama Tarim, ulama Hadramaut, para habaib dan pengikut habaib lebih condong kepada Ibnu Hajar karena 3 hal. Satu contoh, kita dulu kan kalau ke kapal, naik kapal sama kiai, saya kan sering naik kapal tuh. Biasanya jamak takhir, maghrib dengan isya, kemudian zuhur dengan asar. Ribut kan? Mana yang didahulukan ini? Jamak takhir nih. Kalau jamak takdim tertib wajib kan? Zuhur dulu baru asar. Tapi jamak takhir kan boleh. Asar dulu boleh sahibul waqt. Zuhur dulu boleh ala tertib, maghrib juga boleh, isya dulu boleh kalau jamak takhir. Tapi ulama Hadramaut lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Hajar yang condong dan berpendapat ala tertib. Walaupun jamak takhir, maghrib dulu baru isya, zuhur dulu baru asar. Imam Romli mengatakan enggak, sahibul waqt aula, karena ini numpang, maghrib numpang ke isya, zuhur numpang ke asar, maka isya dulu baru yang numpang dong. Coba lihat pendapatnya ulama. Ada yang salah? Enggak ada yang salah, sama-sama hebat. Betul. Alasannya betul. Ibnu Hajar mengatakan, oh jangan ala tertib, secung adaan pacung adaan, secung budian pacung budian, duhur ka ada lah baru ka asar, maghrib dulu baru asar. Kata Imam Romli enggak, ini sahibul waqt, isya dulu baru maghrib, asar dulu baru zuhur, karena sahibul waqt punya waktu yang ono cuman numpang tak ngerti gimana, karena monduk mulai ngerti. Meni santri lah, mun santri pasti oning nih kak, pasti oning. Maksudnya bu cetak monduk, oh berarti mun nyaman ya mun penter ya. Kulo tak cek penter lah, yang lumayan lah. Oning kulo ngaji nih sekoning, ngaji kulo ngaji hatam kita bagi badisi. Jurmiyah si cak madhur kasar jining panika lambak hafal gitu, hafal sekolah tak hafal kabeh, tapi hatam gitu. Dan saya berpangkat guru sama beliau itu. Saya mondok sama abah saya itu takdim sama cinta sekali saya punya abah kepada Kiai Muhammad Fathullah karena beliau seorang warok. Abah saya itu senang sama kiai yang nggak punya gitu ya, walaupun sekarang saya nggak bisa niru. Saya nggak bisa niru sama kiai, lebih senang yang punya kiai ya, daripada nanti saya pakai sepeda motor kepanasan kiai. Siapa niking minta yang bedek ya, aku kenapa tangki kan? Tapi abah saya lebih condong yang nggak ada. Makanya saya abah saya cinta sama Kiai Muhammad Fathullah luar biasa. Dan termasuk pada Kiai Barisi saya pengen mondok ke sana. Tapi saya lihat pada saat itu tahun 99 sama sampai tahun 2000, mohon maaf ya, tahun 96 atau 97 ya, saya berkunjung ke Madura. Beliau wafat tahun 2003 dan masih berkunjung. Saya ini pakai kopiah hitam Pak, saya pakai kopiah hitam, udah wajah hitam, pakai kopiah hitam, pakai baju hitam untuk nyamar biar saya tak kelihatan Habib. Dan memang orangnya nggak ganteng dulu, kalau sekarang ganteng sekali. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu begitu, celang, bak cuba, ya sekarang masih sih, cuman ada manisnya dikit gitu ya. Akhirnya lanjut apa lanjut? Tapi asar sudah, lanjut apa lanjut? Panitianya coba dimulai dari awal. Lebih Habib Firdaus Uber, lebih tamu iki lema orang dari Bunggur, PCNU acabis gitu kan. Lebih Habib tamu Habib mangkat gula nahan kemir dari bangkian itu. La ilaha illallah, tak kok telat kok bukan di panitia nak sebe acara guru dan gula dari bulan nih saya agak jauh nih kak. Lupakan, toh kita kenapa para hadirin? Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya para hadirin hadirat rahimakumullah, ini karamahnya Kiai Muhammad Fathullah. Saya sendiri seingat saya tahun 99 atau 98 saya lupa. Saya sendiri, saya senang tatkala liburan karena kami nggak punya uang. Teman-teman ke Borobudur, teman-teman refreshing kemana-mana, saya enggak. Saya ke Komis, tempat saya abah dulu. Saya jalan-jalan ke tempat kiai-kiai. Saya silaturahim, bukan saya minta cabisan sama sekali, tidak. Enggak, bahkan saya cabis sama kiai-kiai. Bener saya, wallahi saya sumpah. Lokinya Habib kan malah cabis huntan gula cabis ya kiai-kiai. Ane keceritaan makan kene ngaki kalau. Makan mun gula makan cabis sore, cak heran lah mbak gula cabis ini gitu. Man cabasa cu bisa ale kan sekarang itu. Siapa orang saya cabis, cabis para hadirin.
Oh mungkin nama dua yang terputar nyari habisan sampai mati nyari habisan lah tak bisa. Sampai mungkin nyari oncengan, cak sehari oncengan ada. Wah karena Allah dah kili onceng bi orang. Gimana bang? Oke, akhirnya saya datang sama dia. Mau ngantri nih. Insya Allah kan ngantri kan kalau nggak salah jam 10 waktunya. Kita ingat saya dulu ya lupa saya. Masya Allah ngantri, saya ikut ngantri, diem saya nggak ngomong. Ini para pecinta Kiai Lan Bulan, ini Kiai Fathullah Wali min Auliyaillah. Insya Allah husnudzon kita pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Saya sendiri menyaksikan. Pelan-pelan saya pakai kopi hitam di belakang orang dan saya enggak digubris sama kiai. Yang lain ditanya, "Di mana kakek cong? Di mana anu? Di rumah tegele." Kan gitu kan biasanya kan. Di rumah anu Rabu anu, di rumah Pak Haji anu, di rumah. Saya diam di pojok. Ngantri kan habis kopi. Saya termasuk yang nggak banyak lah karena kita santri dulu kan, lupa saya 20.000 atau lupa saya. Walhasil saya akan cabis. Apa kata kiai? Marbi ajunan ampun tingkil malai untuk ebon duga. Kaget saya. Berarti kok gendeng kia gitu saya gitu kan. Pangki para hadirin. Wallahi kalau tak cerita apa-apa. Nenggul. Pangki anabi ajunan ampun Habib. Tingkil untuk keperluan ajunan. Mohon maaf ini ibu-ibu bahasa pelanit. Artinya kayak gini bu. Kalau anda Habib jangan, biarkanlah untuk kebutuhan Habib di pesantren. Kaget saya, ya Allah, gimana saya mau mondok ke sini? Saya mikirin. Padahal saya kepengen mondok di Lan Bulan. Abah saya menganjurkan abah saya ke arah sana. Itu pertama. Yang kedua, saya juga silaturahim kepada pesantren Bata-Bata Kiai Abdul Hamid. Sama ceritanya. Kiai Abdul Hamid saya nggak cerita apa-apa, diem dan kayak seakan-akan cuek kepada kami. Bahkan yang lain diajak ngomong, tapi tatkala saya salaman, jangan. Mun Habib saya habis ke gula saya habis ke Habib. Itu dua orang yang saya tahu, Kiai Abdul Hamid dan Kiai Muhammad Fatullah. Tapi Kiai Abdul Hamid setelah saya di Dalwa. Kemudian setelah itu saya berkunjung lagi sama Kiai saya, guru saya, Kiai dari Fathul Bar, Kiai daripada murid daripada Lan Bulan, yaitu alhamdulillah sekarang lagi sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, Ustadz Kiai Ahmad Wafiuddin ya. Ustadz Wafiuddin yang dia Persis itu guru saya. Saya 3,5 tahun belajar jurmiyah, belajar nahwu dan sorof sama beliau dari nol, tidak ngerti apa-apa saya. Saya bisa kitab sedikit-sedikit, oning fa'il maf'ul beliau jasanya. Makanya saya tetap harus takdim, hormat kepada kiai-kiai sebagai rentetan guru saya. Saya bilang, saya kepengen cari pondok Kiai Ustadz Engkibib ngereng bib sama beliau. Seingat saya tahun 96 itu mungkin ya, atau setelah 1 tahun setelah itu, kemudian atau sebelumnya, mohon maaf sebelumnya mungkin ya, saya lupa. Saya berkunjung bersama Kiai ke Kiai Barizi, tapi dikasih tahu sama Ustadz Kintok Kotaran Habib Husin, masya Allah. Saya ingin ikut sama yang lain. Orang lain acabis gula nyabak juga lah acabis. Ternyata Kiai Barizi masuk ke dalam timin gula kepikiran anak apa kiai ke dalam. Ternyata ngalah obeng para hadirin. Muntut obeng acabis ke dalam gula. Ya Ustaz Wafiq ibadah. Tanya Ki Breksan. Itu yang menjadikan saya gagal tidak mondok di bulan-bulan. Akhirnya apa? Aduh, tak langkung Kiai abdina habis dah aja babunten beb tunggul saya ajuan ka mon saya hanya emas nih beb tak kayak banyak comperan tetap emas beb mereka dah Kiai Barizi saya montuk Kiai Barizi kita torok lah torok cek gung nanggung sini gila torok serasa apa rumah adalah cek torok kena mereka yang lain dia tak bisa saya hanya mau guru nih dari A sampai Z guru nah dari alif sampai iya guru nah torok guru nah menterang masuk ke surga. Itu kata Kiai Barizi, masya Allah. Setelah itu saya pikir, oh Allah, ampun Kiai. Berarti saya tidak bisa habis. Ajunan juga ampun Kiai. Di perjalanan saya bilang sama Ustadz, minta maaf Ustadz, saya tidak jadi mondok di sini Ustadz. Minta maaf, saya yakin jadi Habib yang nakal di sini. Saya nggak ngaji di sini, saya nggak sholat akan dibiarin. Dan betul itu. Betul, setelah Kiai mau undangan, ada salah satu iye naik duluan sebelum Kiai. Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gagalnya saya. Setelah itu saya kunjungan ke Dalwa, lihat dan sudah dipinta ataupun dimondokkan sama abang saya Habib Mo dan Habib Ama. Zuhur waktu itu langsung al-mukhalifun bil arabiyyati, yang melanggar bahasa Arab fulan bin fulan 10 kali. Pus dalam hati saya, ini ndak engkau si cocok atau kol ya.
Di sini saya yang cocok karena saya tahu kadar saya nakal, saya nggak bener. Kalau saya nggak dipukul, saya nggak jadi orang. Dulu masih pantas untuk dipukul. Kalau sekarang saran saya, pesantren-pesantren di Kalimantan Barat janganlah, karena beda zaman dulu dengan zaman sekarang. Lebih baik dengan cara yang lembut, kasih hukuman lah. Mungkin dengan berdiri, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Beda dengan Jawa, beda dengan Madura, dengan di Kalimantan. Kalau di Kalimantan, nih sekoni mengambil sikap. Engki dah engki. Kalau kita di Kalimantan ini sedikit-sedikit mengambil sikap. Apa? Nih sekoni pangalak sekep para hadirin. Nah, ke guru ni serang. Tak cukup ni kepahai laporaki ke mak polisi. Yang kita pergi. Makanya jangan, kita di Kalimantan lebih baik jangan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tidak bercerita apa-apa kecuali tentang akhlak, bagaimana memuliakan ulama, bagaimana memuliakan orang-orang soleh. InsyaAllah kita akan masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Perpanjangan waktu yang tidak disengaja, bukalah pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.